Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang solih dan solihah? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar matematika, merubah pecahan menjadi desimal dan desimal menjadi pecahan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita belajar dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anakku. 5M dan 1D. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, kita harus selalu berdoa agar terhindar dari berbagai macam virus. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Bagaimana cara membaca desimal? Cara membaca pecahan desimal ialah misalkan ada angka seperti itu, maka cara membacanya dibaca 0,8 atau 8 per 10. Terus ada angka seperti itu, maka dibaca dengan 0,87 atau 87 per 100. Kenapa ini berbeda, Bu? Iya, kalau di belakang koma ada satu angka, maka dia per 10. Kalau di belakang koma ada dua angka, di sini ada angka 8 dan 7 di belakang koma, maka itu per 100. Lah, apabila di belakang koma ada 3 angka, misalkan ada ini, ada angka 8, 7, sama 2 di belakang koma, maka cara membacanya 0,872 atau 872 per 1000. Jadi, kalau di belakang koma ada 3 angka, maka dia per 1000. Diingat-ingat ya. Kalau di belakang koma ada satu angka, itu per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, itu per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, maka per 1000 dan seterusnya. Cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Contohnya, ada angka 0,3. Diperhatikan ya, di sini 0,3, di belakang koma ada satu angka. Maka bentuknya menjadi 3 per 10 ya. Diingat-ingat lagi, karena di sini di belakang koma ada satu angka, maka per 10. Jadi 0,3 sama artinya kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 per 10. Bu Eli punya contoh lagi. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Ya, seperti yang tadi katakan Bu Eli, ini ada contohnya. Kalau di belakang angka ada 2 angka, kalau di belakang koma ada 2 angka, maka
menjadi per 100. Di sini contohnya 0,42. Bentuk pecahannya adalah 42 per 100 ya. Karena di belakang koma ada 2 angka, jadi per 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Contohnya 0,123. Dilihat di sini, di belakang koma ada 3 angka, yaitu 125. Maka bentuk pecahannya adalah 125 per 1000. Mengerti anak-anak? Ya, sekarang kita lanjut. Cara merubah pecahan biasa ke desimal. Cara merubah pecahan biasa menjadi desimal dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara merubah penyebut pecahan menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Atau dengan cara membagi pembilang dan penyebut pada pecahan tersebut. Contohnya, ini cara yang pertama ya. Bu Eli punya angka itu 4/5. Nah, karena 5, jadi kita rubah penyebutnya menjadi per 10. Ya, kita rubah penyebutnya jadi per 10. Lah, 4/5 dikalikan berapa ya? Yang penyebutnya bisa menjadi 10. Di sini Bu Eli punya catatan yang harus kalian ingat dan harus kalian hafalkan ya. Untuk mendapatkan penyebut 10, maka ada perkalian. 1 kali 10 sama dengan 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Dan 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 5, maka berapa harus dikali berapa yang hasilnya nanti mendapatkan penyebut per 10? Harus dikali dengan angka 2. Jadi kalau penyebutnya dikalikan dengan angka 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 4/5 sama dengan 8/10. Karena tadi Bu Eli bilang per 10 itu berarti di belakang koma ada 1 angka, maka jadinya sama dengan 0,8. Contoh selanjutnya. Bu Eli punya angka 4/20. Karena per 20, maka dia tidak bisa dijadikan per 10. Maka harus dijadikan per 100 ya. Kita bahas 4/20. Lah, 20 dikalikan berapa ya yang hasilnya ada 100? Ya, Bu Eli juga punya catatan lagi untuk perkalian merubah ke per 100. Untuk mendapatkan penyebut 100, maka ada perkalian. 1 dikali 100 sama dengan 100. 2 dikali 50 sama dengan 100. 4 dikali 25 sama dengan 100. 5 dikali 20 sama dengan 100. Dan 10 dikali 10 sama dengan 100. Begitupun berlaku untuk sebaliknya. Karena di sini adalah per 20 dan harus kita jadikan per 100, jadi harus dikalikan berapa ya? Jadi harus dikalikan 5. Nah, kalau penyebut dikalikan 5, pembilang juga harus dikalikan 5. Ya, jadi sama dengan 4 kali 5, 20, dan 20 dikali 5 sama dengan 100. 20 per 100. Kalau kita rubah ke bentuk desimal, Bu Eli tadi bilang kalau per 100 berarti di belakang angka harus ada, di belakang koma harus ada 2 angka.
sama dengan 0,20. Contoh selanjutnya masih menggunakan cara yang pertama. Bu Eli punya angka 150 per 200. Kita harus merubah 200 itu kita rubah per 1000. Kenapa Bu kok enggak per 100? Kenapa Bu kok enggak per 10? Enggak. Kita harus merubah dia ke per 1000. 150 per 200. Lah, harus dikalikan berapa ya ini? 200 dikalikan berapa ya yang hasilnya sama dengan 1000? Di sini Bu Eli punya catatan lagi untuk kalian. Untuk mendapatkan penyebut per 1000, maka ada perkalian 1 kali 1000 sama dengan 1000, 2 kali 500 sama dengan 1000, 4 kali 250 sama dengan 1000, 5 kali 200 sama dengan 1000, 8 kali 125 sama dengan 1000, dan 10 dikalikan 100 sama dengan 1000. Begitupun berlaku untuk sebaliknya, karena di sini angkanya Bu Eli adalah 200 dan harus dijadikan per 1000, maka harus dikalikan dengan 5. Kalau penyebut dikalikan dengan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. 200 dikalikan 5 sama dengan 1000. 150 dikalikan 5 sama dengan 750. Jadi hasilnya adalah 750 per 1000. Kemudian kita rubah dia menjadi desimal. Karena dia per 1000, maka di belakang koma harus ada 3 angka. Jadi hasilnya 0,750. Cara kedua. Bu Eli punya angka 5 per 6. Nah, caranya ini bisa kita gunakan membagi pembilang dengan penyebutnya. Pakai cara porogapit atau pembagian ya. Di sini 5 dibagi dengan 6. Lah, karena 5 tidak bisa dibagi dengan 6, maka kita harus tambahi dengan 0. Kalau di dalam ditambahi 0, maka atasnya juga harus ditambah dengan 0. Ya, 50 dibagi 6 sama dengan berapa? 50 dibagi 6 sama dengan 8. 8 dibagi 6 sama dengan 48. 48, 50 dikurangi 48 sama dengan 2. 2 tidak bisa dibagi dengan 6, maka harus ditambahkan dengan 0. Ya. Kemudian 20 dibagi 6 sama dengan 3. 3 kali 6 sama dengan 18. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 tidak bisa lagi dibagi dengan 6, maka harus ditambah dengan 0. Kemudian 20 dibagi 6 sama dengan 3. 3 kali 6, 18 sama dengan 2. Lah, di sini kenapa Bu kok bawahnya nggak bisa sampai 0? Ya, kita boleh berhenti ketika di belakang koma sudah terdapat 3 angka ya. Diingat-ingat, kita sudah boleh berhenti ketika di belakang koma terdapat 3 angka. Jadi 5 per 6 bentuk desimalnya adalah 0,833. Ya, agar kalian lebih memahami materi yang disampaikan Bu Eli, silakan dibuat latihan soal-soal berikut ya, agar kalian lebih mengerti dan lebih memahami. Sekian pelajaran dari Bu Eli, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita katakan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya anak-anakku, meskipun kita belajar dari rumah. Tetap sehat, jaga kesehatan. Bu Eli nggak lupa untuk
mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.